Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran sastra Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1945 tentang Pujangga Baru dan Caimin Boenkasidoso. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang terdiri atas Izzatul Hidayat, Ambar Dewi Cahyani, Davina Salsabila, Elsa Finanda, dan Okta Dwistiani. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde diterbitkan dari bulan Mei 1933 sampai bulan Februari 1942. Latar belakang Pujangga Baru. Pujangga Baru didirikan oleh 3 tokoh, yaitu 1. Sultan Takdir Akis Jabana, 2. Armijin Pane, 3. Amir Hamzah. Majalah Pujangga Baru diterbitkan pada Mei 1933 untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Sejarah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru mendapat sambutan hangat dari para tokoh terpelajar. Namun di sisi lain, majalah itu tidak ditanggapi bangsawan dan bahkan dikritik keras oleh para guru yang setia pada pemerintahan kolonial Belanda. Kata mereka, majalah tersebut merusak bahasa Melayu karena memasukkan bahasa daerah dan bahasa asing ke dalam majalah tersebut. Majalah ini bertahan hingga tahun 1942, kemudian dilarang oleh penguasa penduduk Jepang karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka dapat diterbitkan lagi pada tahun 1949 sampai 1953 di bawah kendali Sultan Alis Jahbana. Sumbangan Pujangga Baru terhadap perkembangan pemikiran kebudayaan Indonesia pantas dihargai tinggi karena memberikan kesempatan para sastrawan dan kebudayaan untuk menyalurkan pendapatnya. Hal itu dibuktikan dengan diciptakannya buku polemik kebudayaan oleh Asdiat K. Miharja pada tahun 1977. Berikut ini adalah para tokoh yang terlibat dalam polemik. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Alis Jabana, yang kedua Sanusi Pane, 3. Purbataraka, 4. Dr. Soepomo, 5. Adinegoro, 6. Dr. Muhammad Amir. Materi yang kedua yaitu Caimin Boenkasidoso. Caimin Boenkasidoso adalah lembaga seni budaya yang disponsori oleh Kekaisaran Jepang di Indonesia selama penduduk Jepang di Hindia Belanda dalam masa Perang Dunia Kedua. Sejarah Caimin Boenkasidoso. Masuknya bala tentara Jepang pada Maret 1942 menimbulkan perubahan drastis dalam tempo singkat. Perubahan itu berupa aspek kehidupan yang berbau Belanda. Lembaga yang besar pengaruhnya terhadap kesusastraan pada masa itu adalah Caimin Boenkasidoso atau Kantor Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Tujuan didirikannya Caimin Boenkasidoso adalah untuk memobilisasi potensi seniman budayawan sebagai pendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Masa penerbitan karya. Kantor Pusat Kebudayaan menerbitkan majalah Jawa Baru pada tahun 1943 sampai 1942.
kebudayaan Timur pada tahun 1943 sampai 1945 dan memanfaatkan Panji Pustaka yang merupakan warisan Balai Pustaka dengan sensor ketat. Melalui majalah tersebut, muncul karya sastra baru dengan corak yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa karangan yang terbit. Yang pertama yaitu cerpen yang berjudul Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar. Yang kedua yaitu Sajak-Sajak. Salah satunya berjudul Palawija karya Karim Halim. Dan yang terakhir yaitu drama. Berbagai perkumpulan sandiwara dihimpun oleh POSD. Berikut ini beberapa pengarang yang muncul pada masa kependudukan Jepang. Berikut ini adalah beberapa contoh karya pengarang pada masa pendudukan Jepang. Keenam karya ini dihimpun oleh H.B. Jasin. Itulah sedikit pemaparan tentang materi sejarah kelahiran sastra Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1945. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.